Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update, pre-FOMC update ya. Jadi kemarin sebenarnya kita udah live streaming sekitar jam yang sama, tapi kita lebih banyak ngomongin soal update seputar data ekonominya ya. Kalau kemarin obrolannya seperti itu. Hari ini kita mendapati konfirmasi yang sangat menarik dari sisi data tenaga kerja. Jadi sebenarnya kalau teman-teman penasaran kenapa semalam pergerakan Bitcoin mendadak meletus gitu ya. Kencang sampai 90 berapa? 94.000 ada kali. Ya, sebelum akhirnya dia turun lagi gitu kan. Triggernya itu adalah jolts-nya teman-teman. Ya, saya ada sampaikan di advance group juga. Dan jolts-nya ini keluarnya 2 data langsung ya. Saya baru tahu nih, terus terang baru lihat ya, bahwa 2 data tersebut nunjukin kalau situasi labor market di US ternyata nggak semengerikan itu. Ya, sementara sih yang keluar datanya kayak begitu. Jadi ini plus minus guys, terus terang aja. Ya plus minus maksudnya gimana nih? Kita bahas aja kali ya teman-teman sekalian. Jadi plus minus tuh yang dimaksudkan, oke. Plus minus yang dimaksudkan tuh begini. Numbers came out, angkanya luar biasa di atas forecast gitu untuk si JOLTS job opening itu. Ya, ini bukan angka yang sedikit selisihnya, tapi bagus banget karena memang previousnya itu 7,2 million, forecastnya 7,2, bukan naik tapi turun gitu. Tiba-tiba keluarnya bam 7,6. Bagus banget kan, selisihnya 400.000 lebih gitu. Nah, di sini ada 2 kondisi. Ya, good news-nya adalah kondisi labor market nggak seburuk itu. Setidaknya resiko resesi ditandai dengan hancurnya kondisi employment relatif ease. Artinya agak mereda, teman-teman. Dan bad news-nya cuma satu, menambahkan alasan the Fed nggak perlu melakukan rate cut dalam fase yang begitu cepat gitu ya. Jadi dia bisa slow-slow aja gitu untuk 2026. Atau mungkin setelah FOMC ntar malam, ya dia bisa ngomongnya lebih netral daripada harus dovish gitu kan. Dovish kan dalam artian mempertimbangkan masalah lapangan kerja. Ya kalau misalkan ternyata dari data yang ada sebagus ini, ya mungkin nggak perlu seagresif itu, maksudnya nggak perlu secepat itulah untuk rate cut-nya gitu. Mereka bisa lebih santai, lebih netral. Nanti data by data lagi. Paling yang diomongin gitu-gitu sih guys ya. Nah sekarang kondisinya begini. Dengan situasi tersebut, otomatis kalau kita lihat mana ya yang direspons sama market gitu. Saya pikir market itu lebih ngerespons tentang kondisi yang tadi saya bilang. Bahwa resiko resesinya dirasa ease gitu kan. Dan memang kalau saya baca berita-beritanya sih, setelah sekarang ya, semalam begitu keluar data saya coba untuk interpretasikan gitu. Tapi setelah keluar datanya hari ini, saya rasa itu semakin valid gitu kan. Beberapa pandangan dari artikel, beberapa pandangan dari big banks juga melihat kondisinya kayak gitu. Ya, trader expect the Fed to drop rates for the third time in a row on Wednesday, with the attention shifting to the central bank news plot. Ini yang kita udah ngomongin kemarin soal antisipasi atau ekspektasi untuk 2026 mendatang. Volatility surrounding the decision has been one of the defining characteristics of equity trading in the last 6 weeks. Ya lebih kurang gitu ya. Ini kayaknya rangkuman datanya harus cari yang US market nih. Oke. Oh, mereka nggak ada memberikan komentar ternyata ya soal hal itu. Soalnya JOLTS itu benar-benar datanya menurut saya sangat-sangat mengejutkan sih. Itu sangat-sangat bagus sekali gitu guys ya. Dengan kita ngelihat data JOLTS yang seperti itu kan harusnya NFP atau unemployment rate-nya bisa sedikit improve gitu. Nah ini itu ya, kalian bisa cek sendiri US dollar index langsung meletus. US government bond yang 10-year yield juga langsung naik per data semalam keluar. Jadi ini so far dianggap sangat baik sekali, but at the same time juga nggak gitu baik gitu ya untuk masalah suku bunganya. Jadi kalau kalian perhatiin, semalam itu kan 90% ya, maksudnya udah sempet ya 89, 8 sekian gitu ya.
semalam tuh setelah data itu sempat turun guys, 87,7. Saya tuh perhatiin gitu. Cuman sekarang udah balik lagi 89,9. Ya makin deket makin yakin lah kalau The Fed akan rate cut gitu ya. Itu udah biasa banget. Cuman setelah data semalam kita bisa lihat probabilities dari The Fed bahkan sampai 2027 tuh nggak ada rate cut gitu. Ya jadi 2026 dua kali rate cut, 2027 nggak ada rate cut-nya, nol gitu ya, nggak ada rate cut sama sekali. Itu gara-gara data semalam ya, sangat luar biasa sih kalau kita lihat swingnya gitu ya. Market tuh kayak gawat, waduh aman, wah gawat gitu ya, ternyata segila itu gitu. Nah cuman gini guys, mungkin kemarin kan kita nggak banyak ngomongin price action ya. Hari ini saya fokus konsentrasi di price action aja nih. Jadi kita bicara soal Bitcoin dulu on the daily perspective dan juga on the hourly ya. Daily sebenarnya nggak banyak yang bisa diupdate lah. Mungkin lebih kepada merimain aja, refresh aja kayak potential next targetnya tuh di mana gitu ya. Dan saya rasa 100.800 dah selesai gitu ya sampai di sini. Nah, hourly-nya gimana, Vin? Nah, begini guys. Untuk kondisi hourly-nya, saya rasa ada beberapa pandangan ya. The first view yang teman-teman bisa lihat, yang mana sebenarnya saat ini saya juga percaya kondisinya seperti itu, yaitu berpotensi terbentuknya ascending triangle pattern, right? Ascending triangle pattern gitu. Cuman dari ascending triangle pattern, kadang-kadang development-nya itu bisa jadi channel gitu. Ya, kalau ngebentuk channel tuh kayak gini guys, ada extend, terus tinggal copy aja tuh, ya keluar tuh, ya dia langsung otomatis ngebentuk channel. Kalau channel otomatis jadi bear flag pattern, ya kan? Kalau bear flag pattern berarti tetap banyak orang mungkin akan lebih expecting Bitcoin bisa drop lagi gitu setelahnya gitu ya guys ya. Jadi sebenarnya a bit concerning ya terkait developmentnya ke arah mana. Cuman kalau misalkan kita bilang ini ascending triangle dengan dia membentuk higher low-nya dan artinya diasosiasikan dengan potensi adanya reversal yang dia mana dia bisa rebound gitu ya teman-teman sekalian. Itu valid gitu. Saya setuju dengan hal itu. Sebab apa? Sebab begini. Selling pressure segini kencengnya, ditahannya tuh di sini berminggu-minggu. Oke, yang namanya Bitcoin itu menciptakan swing low atau kadang-kadang bottoming proses itu emang perlu waktu. Saya udah pernah jelasin ke teman-teman, kalau Anda itu para whales gitu ya, ini ada gambar yang ikonik dari SAG teman-teman, right? Ini kumisnya tuh saya puter ya. Anda adalah orang super tajir yang megang stash atau cash of bags yang banyak banget gitu kan. Bayangin ini Anda punya 10 billion aja gitu ya. How you gonna accumulate di sini ya kan? Gimana caranya teman-teman? Kalau retailnya yang jualan itu paling capitalnya kecil-kecil ya. Paling gede aja mungkin berapa retail teman-teman hitungannya? $1 juta kali ya kan? Paling gedenya gitu. Sementara sisanya ya $100.000, $15.000, $12.000 gitu. Mungkin $25.000. Mungkin ada yang 50.000, ada yang 100.000 gitu. Itu kecil-kecil. Jadi gimana caranya teman-teman? Ya Anda harus ciptakan environment supaya para retail ini kan jualan. But at the same time, jangan dibikin FOMO. Kalau dibikin FOMO dengan ngepump kenceng, otomatis Anda juga nggak dapat harga bagus. Dan kalau retailnya switching, mereka pada beli, otomatis Anda nggak punya orang buat jual ke Anda gitu kan. Nah itu kan sebagai whales itu yang menjadi tantangan teman-teman. Jadi proses itu akan takes time. Dan so far kita udah ngabisin waktu di sini 19 hari. Oke, kalau lihat dari historical sih memang rata-rata segitu lamanya. Bahkan ada yang 35 hari, ada yang di bawah 1 bulan gitu. Tapi dengan di atas 15 hari gitu. Itu rata-rata teman-teman. Cuma begini, sekarang ya secara price action aja. Katakanlah kita nggak ngomongin soal itu. Kita ngomongin langsung aja. Gimana sih price actionnya Fit? Simple aja guys. Ya, 93500 itu masih jadi level resistance yang udah dari beberapa hari terakhir kita ngomongin. Oke, kemudian Bitcoin selama nggak bisa claim level itu dengan solid breakout, saya rasa kita belum bisa mengatakan dengan aman bahwa Bitcoin itu bisa mencapai 100.000 gitu. Oke, jadi 100.800 ini adalah proyeksi target jika seandainya Bitcoin mampu breakout atau breakthrough dari resistance-nya saat ini. Dan kondisi tersebut ada pada level $93.500. Ya, kalau kita lihat kemarin single run ya, dia dari 90.000 tuh dia langsung nanjak gitu kan sampai 94. Tapi teman-teman perhatiin, apa yang kita perlu perhatikan adalah closingnya. Closingnya di mana?
lagi-lagi masih di bawah level yang kemarin gitu kan. Kita juga masih belum sepenuhnya breakout gitu. Kalau next candle-nya 4 jam itu langsung turun, right? Itu jatuhnya apa? Jatuhnya fake out. Kalau Anda zoom out ke daily tuh, lihat closing-nya di mana? Masih di bawah gitu kan. Kalau dia closing-nya masih di bawah, artinya kita technically masih dalam keadaan terkonsolidasi. Oke, terkonsolidasi nungguin kejelasan dari apa? Dari the Federal Reserve. Itu yang mungkin jadi concern kita untuk saat ini. Tinggal pertanyaannya, Anda mau lihat ini sebagai percepatan tren kah? Bahwa ini higher low-nya lebih bagus nih, lebih cepat gitu ya. Atau Anda fokus kepada trendline yang di bawah ini. Artinya nanti kita bisa mempertimbangkan, andaikan Bitcoin turun lagi, itu bukan berarti akhir dari segalanya. Justru bisa jadi itu akumulasi opportunity yang bagus gitu. Ya, peluang untuk melakukan akumulasi yang bagus karena harganya dikasih diskon gitu ya guys. Nah sekarang gini, kalau lihat kondisinya, probabilitasnya lebih heavy kemana? Sebenarnya FOMC rate cut itu kan udah mulai pricing in dari seminggu 2 minggu terakhir. Kalau nggak ada nih yang namanya ngepam gini nih, nggak ada teman-teman. Ya, at least sudah seminggu terakhir tuh udah mulai pricing in. Kalau market itu yakin the Fed akan melakukan rate cut. Terutama pada saat akhir November, pertimbangannya adalah pada saat itu, ada beberapa anggota The Fed yang udah mulai dovish, ya dia ngasih statement bahwa it's appropriate untuk melakukan rate cut. Nah kalau kondisinya hari ini The Fed melakukan rate cut, andaikan teman-teman bilang kayak, Vin tapi kemungkinan kan sell the news biasanya kalau kayak gitu. Nah saya percaya tuh hal itu bisa terjadi gitu ya. Nah pada saat sell the news, memang sebaiknya kita nggak react di situ. Kalau saya sih kayak gitu modelnya ya. Jadi bukan kayak bakal sell the news ya. Ya udah guys, yuk kita short sekarang gitu. Nah, saya juga bukan tipikal orang yang kayak gitu. Ya saya nggak suka spekulasi. Saya lebih memilih ada dasar entry point yang jelas gitu ya. Dan kalau case-nya kayak sekarang, ini level-level internal ini ujung-ujungnya nanti malah jadi rawan berpotensi sebagai apa? Liquidity doang gitu. Bisa jadi marketnya cuma naik turun buat nge-sweep liquidity di situ. Oke, maka teman-teman sekalian, kalau saya mungkin untuk saat ini, saya mau tunggu sampai kepastian dulu. Ya, kepastian dari dalam tanda kutip begini. Kalau kita udah punya position, ya, kan kemarin saya juga ada entered ya, di lab profit, di dash profit, di Pivers terakhir profit, ada beberapa teman-teman profitnya bahkan lebih banyak dari saya. Kondisinya begini, ya udah santai dulu deh, gitu ya. Kita santai dulu, udah dapat transaksi, udah dapat result dari hasil transaksi beberapa hari terakhir misalkan, ya udah kalem dulu aja gitu ya. Takes time dulu, kita nggak usah terlalu nge-rush, nggak usah terlalu buru-buru untuk paksa masuk market lagi gitu ya. Santai dulu aja, biarin volatilitasnya bermain, biarkan pergerakannya nanti impulsif gitu. Kalau misalkan teman-teman sekalian mau agresif banget, kita masih punya satu level order block. Sebenarnya ini udah nggak fresh banget, tapi sekarang dia posisinya itu jadi confluence gitu. Ya, confluence dengan apa? Dengan trendline tadi. Ya, andaikan Bitcoin-nya turun, dia saking kencengnya volatile banget gitu ya, dia harus nge-sweep internal low dulu. Saya rasa akan wajar kalau misalkan ini terjadi dan baru dia testing ke level ini dan baru kemudian dia rebound. Oke, kalau misalnya FOMC-nya nanti ternyata The Fed beneran nih guys ubah proyeksi mereka dan ternyata di 2026 ditambahin tuh proyeksi rate cut-nya gitu. Jadi mereka nggak akan rate cut sekali doang, tapi dia akan tambahin. Kalau sampai kayak gitu, market mungkin akan terkejut dan bisa aja dia langsung ngepump. Nah, cuma kalau misalnya kayak gini, udah saya cuma tinggal jalanin plan saya doang. Ya, saya juga nggak akan kayak, wah ngepump nih, oke long sekarang atau buy sekarang gitu ya. Enggak, saya nggak akan lakukan itu. Karena emang udah positioning dari jauh-jauh hari gitu. Kita udah manfaatin dip yang dikasih untuk buying opportunity-nya gitu. Dan saya udah tinggal sabar nunggu doang. Kayak gitu teman-teman. Jadi perlu dimengerti bahwa kalaupun kondisinya ada hot news event kayak sekarang gitu ya, doesn't mean Anda harus kayak action gitu. Ya kalau nggak ada action rasanya gelisah. Rasanya kayak Anda tuh
misalnya perokok tapi nggak ngerokok gitu ya. Wah, asem nih, asem gitu kan. Nah, itu jangan sampai dijadikan sebagai habit yang Anda normalisasi gitu. Bahwa setiap kali ada news event, NFP, FOMC, Anda harus punya posisi gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu kondisinya. Itu aja mungkin sebagai reminder dari saya, teman-teman ya. But for now, from internal structure sendiri, kita masih bullish. Microstructure still bullish. Cuma majornya doang, seperti yang saya bilang di previous video update, di live streaming, di Telegram juga, yang kita udah summary dalam beberapa hari terakhir. Ya 93500 resistance guys. Selama major kita nggak bisa break atau belum break dari sana, menurut saya sabar-sabar deh ya. Berarti marketnya kemungkinan masih akan volatilitas, tapi dalam range yang amat sangat terbatas. Kira-kira begitu ya. But for now, this is the key level yang teman-teman boleh lihat gitu ya. Ada di 9400 atau 90.000. Saya rasa itu adalah range yang amat sangat normal untuk dites. Dan di bawahnya ada 88.500. That's gonna be the key level buat supportnya ya. Selama dia nggak tembus gitu ya teman-teman. Tembus tuh dalam konteks boom, break, dan close di bawahnya gitu. Kalau misalkan dia cuman kenceng tahunnya balik lagi closingnya kayak gini gitu. Ngebuntut ya. Katakanlah time frame 4 jam, 2 jam. Ya kita bisa bilang itu false break lagi gitu. False break berarti dia masih akan bermain di dalam range konsolidasi ini. Mungkin market butuh waktu kayak seminggu 2 minggu untuk nge-digest apa yang disampaikan FOMC, baru kemudian last run-nya adalah nanti di akhir bulan. Ya, probably kayak gitu. Nanti setelah FOMC kita nggak selesai langsung guys. Ya, minggu depan masih ada BOJ. Ya, saya lupa minggu depan atau next week. Ya, next weeknya lagi teman-teman. Pokoknya BOJ, Bank of Japan ya, akan ngasih pengumuman soal dia melakukan rate cut. Ya kemarin sih kita udah bahas juga, kemungkinan sudah pricing in. Tapi kita lihat lagi nanti menjelang after FOMC, bukan menjelang after FOMC ya, after FOMC dan menjelang BOJ-nya akan mengambil keputusan. Ya di situ nanti baru akan ada kejelasan apakah market akan responsif atas statementnya BOJ atau nggak terlalu responsif karena pricing in-nya udah terjadi gitu ya. Oke, so update dari saya kayak gitu guys ya untuk saat ini. Sementara final conclusion aja ya. Overall-nya saya masih believe bahwa ascending triangle pattern ini masih bisa nge-lead kita untuk potentially testing ke level $100,000. Tinggal prosesnya whether dia akan turun dulu atau dia langsung naik dan langsung nanjak gitu ya. Itu dua hal itu bisa terjadi teman-teman. Cuma kalau misalkan udah saya jelasin kayak gini ya teman-teman tinggal tentuin aja ya kira-kira planningnya gimana. Kalau dikasih turun dulu Anda ngapain, kalau dia langsung naik Anda ngapain. Itu aja sih teman-teman. Oke? So thank you very much for watching. God bless to everyone dan semoga FOMC nanti malam bagus buat market. Oke? Cheers. Bye bye guys.